Pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan rencana untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 3 tahapan dalam manajemen strategis, yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan dilaksanakan oleh COO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategis memberikan arahan penyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Karakteristik manajemen strategi berorientasi masa depan, berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks, batas-batas tugas tidak jelas, membutuhkan perhatian manajemen puncak, kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi, sering terjadi perubahan, ada target waktu yang jelas, proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lain. Fungsi manajemen strategis: 1. Membuat keputusan strategis. 2. Menyusun planning strategis. 3. Meninjauan atau mengevaluasi strategis. 4. Manajemen strategis merupakan proses dari suatu rangkaian keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh. 5. Seni dalam mengatur. Tujuan manajemen strategi. Menurut Suwandianto, terdapat 4 tujuan manajemen, yaitu 1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. 2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. 3. Mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. 4. Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Proses manajemen strategi: perumusan strategi, menerapkan strategi, dan mengevaluasi strategi. Contoh penerapan manajemen strategis yang sukses. Contoh Xiaomi. Xiaomi adalah perusahaan teknologi yang populer berkat produk smartphone yang murah tetapi memiliki spesifikasi yang tinggi. Didirikan pada 6 April 2010 di Cina, pada awalnya Xiaomi berfokus pada pengembangan software jenis firmware yang berbasis Android dengan nama MIUI. Kemudian baru tahun 2011 produk HP pertama dirilis. Smartphone pertama yang meledak di Indonesia adalah Redmi 1S pada tahun 2013 sampai 2014. Pada tahun itu, smartphone masih menjadi barang yang mahal karena harganya di atas 2,5 juta untuk mendapatkan yang powerful. Tetapi Xiaomi menggebrak pasar dengan harga murah yang hanya dibanderol 1,5 juta saja, tetapi memiliki spesifikasi yang tinggi. Tidak kalah dengan merek Samsung atau LG, karena inilah produk Xiaomi yang sangat sukses di pasarannya. Selain itu, taktik penjualannya yaitu menggunakan metode flash sale di marketplace. Jadi fokus penjualan Xiaomi ada di toko online, sehingga harga produknya lebih murah dibanding dengan yang lain. Xiaomi juga hanya mengambil keuntungan 5% saja dari setiap barang yang mereka jual. Fokus keuntungan sebenarnya Xiaomi bukan pada alat yang mereka jual, tetapi ekosistem yang mereka ciptakan. Contoh di dalam HP Xiaomi ada layanan Mi Call yang terintegrasi dengan segala alat Xiaomi. Layanan yang berfokus pada pengalaman pengguna inilah yang menjadi fokus keutamaan Xiaomi, sehingga tidak heran jika Xiaomi menjual barang-barang aneh tetapi keren. Contoh pompa dengan baterai, alat pembersih lantai, dan pembersih udara. Basis fansboy Xiaomi juga semakin luas karena semakin beragamnya produk Xiaomi yang mereka
yang mengarah ke IoT, sehingga para fanboy bisa membuat rumah mereka menjadi modern seperti di film fantasi, tetapi dengan budget yang miring. Hal ini terbukti sukses semakin meningkatnya penjualan Xiaomi. Untuk selanjutnya adalah manfaat manajemen strategi. Di bawah ini merupakan beberapa manfaat manajemen strategi. Pertama, manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi. Kemudian, kedua, membantu meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ketiga, keterlibatan pegawai dalam merumuskan strategi akan membuat mereka mengerti serta menghargai produktivitas. Keempat, membuat organisasi atau perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman dari luar. Kelima, membantu mencegah segala macam masalah yang berasal dari dalam maupun dari luar. Yang keenam, membuat proses operasional organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Ketujuh, membantu organisasi untuk dapat beradaptasi terhadap suatu perubahan. Kedelapan, membuat organisasi atau perusahaan lebih profitable ketimbang organisasi yang tidak menerapkan manajemen. Untuk selanjutnya adalah dimensi manajemen strategi. Manajemen strategi mempunyai beberapa dimensi atau bersifat multidimensional. Dimensi yang dimaksud adalah: pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Kedua, dimensi internal atau eksternal. Ketiga, dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Keempat, dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Dan yang terakhir adalah dimensi multibidang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.